Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Nah untuk saat ini gua Salman bakal jelasin praktikum landscape yang pertama atau praktikum ketiga kita di geologi batu bara ya. Nah untuk sebelumnya yang udah install Landscape bisa langsung aja. Nah buat yang belum install itu bisa lihat di video sebelumnya tutorial instalasi Landscape. Kalau udah kita buka ya, kita buka Mindscape. Nah, di sini kalau yang instalasinya udah berhasil, ini buat GDB ini ada database login ini bisa di install aja. Kita belum pakai plugin yang GDB-nya, bisa di download aja. Jadi ini tampilan pertama pada saat sudah selesai instalasi ya. Sebenarnya kalau belum pernah pakai itu tampilannya nggak kayak gini. Jadi di sini tuh ibaratnya itu pluginnya itu belum pada cloud semua. Nah, kalau udah cloud itu dia bakal kayak kecentang hijau gini. Nah, beberapa itu eh, mungkin semua kalau ini alhamdulillah pada bisa ya, udah pada bisa masuk. Itu tinggal di load aja. Sebelumnya kan misalnya kayak yang ini Drill and Blast. Drill and Blast ini kan belum cloud ya pluginnya ya. Nah, itu bisa di klik aja Drill and Blast-nya kayak gini terus di load aja gitu. Itu untuk load pluginnya. Nah, plugin-plugin ini apa sih kayak kalau ibarat ini ya mungkin ibarat eh kalau pernah pakai QGIS itu ada plugin-plugin juga itu untuk ininya lah, modul dari si aplikasi itu kayak Drill and Blast ini dia buat ngerjain misalnya drill and blasting, buat pembukaan OB gitu-gitu ya. Nah, yang kita pakai ini sekarang itu core block model drill and blast-nya nggak usah dulu ya. Soalnya kalau mau di load semua di awal juga itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kalian centang yang di kanan ini, itu contohnya ini gue udah nyentang ini ya. Itu nanti pada saat kalian buka Mindscape itu dia otomatis cloud sendiri pluginnya. Kalau misalnya nggak dicentang itu dia nanti pas di menu awal itu kita load apa yang kita pengen load pluginnya gitu. Terus untuk sekarang ini kita pakai ini aja dulu, pakai core block model geostatistik sama strat model ya kita load semua ya. Nah, kalau misalnya nanti ada kendala sebelum kita mulai ini nanti mungkin bisa ini ya bisa ditanya ke asisten praktikumnya masing-masing ya. Kalau udah kita close aja. Untuk pertama kali banget itu kita pasti di aplikasi geologi manapun itu kita bikin project baru. Di sini di file tinggal diklik aja file terus new ya, new project. Nah, di sini tinggal dinamain aja. Contohnya mungkin praktikum 3. Deskripsinya bebas ya. Kita mungkin disamain aja juga. Praktikum 3. Nah, project pad ini buat ini ya, buat kalian nanti nyimpen projectnya tuh di mana. Kalau misalnya gua bakal naruh di mungkin di sinilah di Gebaba. Terus PR3 misalnya. Nanti ini tuh folder untuk misalnya kalian mau masukin data, mau masukin topografi, litologi gitu-gitu itu di project pad ini. Jadi nanti kalian inget-inget gitu. Di oke aja. Nah, special orientation ini isinya kayak gimana? Nah, ini kalau misalnya kita lihat di modulnya tuh kita isi lokasinya tuh di mana di data kitanya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kan kita udah punya data ya, udah punya data itu udah gue ekstrak di sini ya, nggak usah.
Nah, ya di sini ada data ini ya. Nah, ini tuh data surveinya. Nah, ini ID ininya, ID bornya atau borhole ID-nya. Ini tuh Norting, ini Sting. Terus ini ya, apa namanya, elevasi. Terus ini tuh kedalaman bornya. Nah, jadi ini tuh kita isi gampangnya itu kalau mau kita buka dulu data survei ini, terus kita rata-ratain gitu. Bukanya di mana? Kita bisa pakai Excel. Kita pakai Excel ini nih. Nah, biar ini ya. Nah, ini kan ada 5 kolom ya. Di sini ada borehole atau hole ID. Di sini ada northing, easting. Ini tadi ada elevasi, di sini ada kedalaman bor. Nah, ini kita rata-rata aja. Average ini sampai atas. Jadi ntar dapat apa namanya, spatial reference kita gitu. Di sini berarti 4995 ya. Sting ya. Oh sorry, ini Sting ya. Yang ini Sting deh. 4995. Terus northingnya ini 4299. Elevasi ini 36,34. 36,34. Nah, ini juga mungkin diperhatiin ya, karena tiap device atau PC itu beda-beda ya. Nah, biasanya Excel gue ini kan udah make titik ya. Nah, di beberapa Excel itu ada yang masih pakai koma. Nah, tapi di sini tuh yang kebaca itu titik. Jadi kalau misalnya di kalian di sini emang titik, jadi emang ini 36,4 gitu kan. Jadi di sini juga 36,34. Kalau misalnya di kalian di sini ya pakai koma gitu, nggak pakai titik, di sini tetap harus pakai titik ya. Jadi di Mindscape ini ngebacanya pakai titik. Nah, ini tuh kalau ininya current unitnya itu kayak settingan satuannya gitu, ntar di datanya tuh bakal misalnya kayak ini ya, berapa desimal gitu belakangnya, kayak gitu-gitunya. Itu kita langsung aja kita create, tunggu aja. Nah, ini tampilan awal pada saat kalian sudah ini ya, udah apa namanya, nge-create project baru. Nah, di sini kalau misalnya udah berhasil itu bakal kelihatan tampilan kayak gini. Kurang lebih sih mungkin kalau kalian udah pernah pakai Leapfrog tuh ada ini juga arah-arah kayak gininya ya. Ini buat nunjukin northing, easting sama inilah, sama elevasi ya. Terus di sini di kiri itu ada navigation bar, di mana ada data-data yang akan kalian kerjakan semua itu ada di kiri kalian ini, di navigation bar ini. Misalnya dari desain file, terus dari apa namanya, data-datanya ada di sini semua, topografi dan lain-lain, sampai reporting kayak data yang udah misalnya udah kalian proses di sini, ntar keluar reportnya itu ada di sini juga. Nah, ini tuh semacam directory gitu juga, kayak kalau di ArcGIS tuh kayak kalau connect to folder, nah itu directory kayak gini juga lah pokoknya. Ini bakal sama pas new project yang di awal kalian tadi itu, project folder projectnya itu di mana. Nah, karena tadi gue naruh di ini, di apa namanya, tugas UI as Prokio Baba sini ya. Nah, ini bakal sama kan, misalnya di sini AutoCAD. Kita lihat di sini ada juga AutoCAD. Nah, kalau misalnya kalian masukkan sesuatu gitu, misalnya data AutoCAD ya, bisa mungkin topografi gitu atau desain tertentu misalnya dimasukin ke sini, nanti dia akan muncul juga di sininya gitu otomatis. Kalau enggak ntar di refresh aja. Oke, selanjutnya setelah kita buat ini project baru, kita ini dulu ya, kita masukkan dulu ini, pindahkan data-data praktikum dulu ya. Sebelumnya
harusnya tadi, cuma sekarang juga nggak apa-apa. Kita masukin data yang udah di download tadi. Nah, gue udah download kayak gini datanya, ada litologi, quality, survei, topodik. Gue diekstrak aja, terus kita pindahkan aja. Kita pindahkan, terus sini ya di data. Kita masukin aja ke data. Nah, kalau udah, ini kan project data ya. Nah, kalau udah, nah topodik ini karena dia topografi ya, itu kita copy aja, kita copy, kita masukkan ke data AutoCAD. Ya, pindahkan juga ke folder AutoCAD. Udah, oke. Kalau udah, kita import data dari AutoCAD. Nah, pertama itu tadi kan udah ini ya, udah dimasukin datanya ke folder itu. Coba kita cek, ada tuh topodik, terus misal di data ini ada juga tuh, ya kan, data yang udah kita masukin jadi otomatis. Oke, pertama itu import data dari AutoCAD. Pertama di desain data. Nah, desain data. Jadi di sini tuh kayak semacam direktori gitu. Kita buat new design file. Nah, design file itu semacam apa ya? Semacam subfolder lah, subfolder dari project kita. Misal foldernya itu folder desain data. Nah, nanti desain file itu kayak semacam subfoldernya. Ini kita namain topo karena ini mau buat topo. Nya udah sesuai kan nama yang tadi spatial reference-nya. Oke, kalau udah ini meter aja. Kalau udah di oke, nanti muncul nih di kirinya, kan tadi kan belum ada yang topo ini ya. Nah, itu tuh kayak subfolder gitu. Kalau misalnya kita lihat juga ini kan blok, itu kan kayak folder tapi karena emang kosong jadi nggak bisa dibuka kan. Kayak ini kalau kita buka gitu karena emang belum ada apa-apanya. Jadi dia kayak subfolder gitu. Oke, terus kalau udah buat new design file, kita import data yang DXF tadi, yang data topo tadi. Nah, caranya gimana? Caranya itu dari topo ini kan kita udah buat folder gitu. Kita tinggal ini aja, tinggal import. Sorry, salah tadi. Import. Nah, tadi kan data AutoCAD kita formatnya apa? DXF ya. Jadi kita pilih tab yang mana? Yang DXF berarti. Nah, file yang DXF-nya yang mana? Yang topodik kan. Di sini ada topodik kan. Ya udah kita pilih yang itu. Terus source layer ini kita pakai yang topodik, apply aja. Terus outputnya itu topo. Nah, terus layer ini karena belum ada, kita buat di sini tadi ya, sorry kalau kecepatan, diklik kanan terus new desain file kita samain aja sama modul ya. Di sini topodik, sorry, topo. Oh, di sini belum ada ya. Jadi kita harus buat dulu ininya, layernya ya berarti. Tinggal diketik aja berarti ya. Topodik sesuaiin kan. Nih tinggal diketik topodik. Terus desain filenya topo. Nah, ini kita samain aja. Terus maintain separate layer itu kita nggak usah centang. Karena ini ibaratnya data pertama yang kita mau ini ya, kita mau import ya. Kalau udah tinggal kita oke aja. Kita oke. Kita tunggu nanti dia bakal keluar. Nah, mana ini? Kita refresh. Udah selesai belum? Refresh. Nah, kita refresh aja kalau belum muncul. Kalau udah muncul dia, karena tadi kita buat di subfolder yang topo kan, buat apa namanya, buat topografi dari desain
data DXF ini di dalam subfolder topo. Nanti bakal muncul di subfolder topo, edit topodik yang udah kita buat tadi. Kalau misalnya udah kita centang, nanti bakal hasilnya muncul mungkin kayak gini. Nah, ini topografi dari data yang ada yang udah kita buat di sini. Oke, kalau udah keluar topografinya, kita lanjut. Kita lanjut part 2. Enggak ya, belum ya, masih part 1 ya. Habis itu kita bikin sheet spec. Nah, sheet spec itu apa? Mungkin gampangnya itu apa ya? Sheet spec itu kayak kalau di batubara itu kayak area ini kita ya, area apa namanya, WKP atau uh, konsesi lahan kita gitu lah, yang bakal mau kita kerjain, atau mungkin gampangnya kafling lah, mirip-mirip kafling gitu ya, cuma mungkin lebih istilah di mainscape-nya aja, di perbatubaraan. Nah, untuk membuat sheet spec, itu mungkin batasan batasan topo kita gitu, atau batasan area kerja kita itu di specs yang ini ya, spec. Nah, kalau nggak ada bisa scroll aja cari ini spec. Habis itu di eh sheet, yang sheet. Nah, ini terus klik kanan new spec file. Kita namain baru sheet underscore spec, kan karena belum ada ya, jadi kita main sheet spec. Nah, terus ini ada dua ya, ada pick sama enter a fence. Nah, yang mana kalau pick itu misalnya ini udah ada desain coveringnya gitu, misalnya udah ada kotak atau dibatasi oleh topo tertentu gitu, misalnya buletan kayak gitu. Ini kita pick elemen topo itu gitu, itu buat jadi batasan kita. Nah, itu kalau misalnya udah ada. Nah, kalau belum ada, kita mau buat covering sendiri, kita pakai yang intervensi ini. Nah, nanti bakal kursornya berubah jadi kayak gini. Kalau udah, kita tinggal klik sekali ke kiri ya. Habis itu nggak usah ditarik gitu ya, klik sekali terus gerakin, klik lagi. Nah, kurang lebih kayak gini, nanti ada limitnya nih, northwest southeast. Nah, udah, kalau udah kita oke aja. Dia bakal jadi batasan area kerja kita gitu di sini. Nah, buat selanjutnya kita munculin ya, kita tampilin ya yang tadi ya. Kalau udah, kita cek dulu ada kagak nih, ada nih. Kita tampilinnya gimana caranya, sheet spec tadi. Nah, sheet spec tadi ini kita klik kanan terus grafik ya, kanan grafik sheet spec. Nah, kita pakai sheet spec yang udah kita bikin nih, sheet spec. Nah, terus outputnya ini kita bikin baru, outputnya ini kita pakai topo. Jadi kita masukin ke topo gitu. Terus layernya ini kita bikin baru, sheet spec. Oke, kalau udah kita oke aja, kita tinggal cek nih, kan tadi di bawah topo ya, sheet spec. Nah, kalau udah berhasil itu bakal muncul semacam kotak kayak gini, kotak kayak covering kayak gini. Oke, kalau udah, nah ini sama sesuai. Kita bikin grid spec. Nah, grid spec ini buat apa? Nah, ini lebih ke buat mungkin buat yang udah ngambil pemodelan ya. Kebetulan di tahun ini banyak angkatan 19 yang ngambil pemodelan, itu lebih ini ya buat data-data ya, buat grading gitulah sebenarnya. Mungkin buat yang belum ngambil itu lebih ke buat statistiknya nanti lah, buat pengolahan data-data grading si si project ini gitu. Nanti akan sambil sharing berjalannya waktu lah, kita kerjain dulu aja. Terus kita bikin grid spec ya tadi ya. Nah, itu dari spek tadi masih di spek, karena kalau ada tuh, ada nggak di sini, nggak ada kan grid spec ya. Nah, jadi kita buat baru nih di speknya, kita new spec kategori ya kan.
klik kanan. Di sini ada nggak grid spec? Ada. Oke. Spek kategori grid spec. Oke. Nah, ini kita masukin sheet spec. Terus namanya kita grid 30. Karena kita mau ininya selnya itu sebesar 30 ya. 30. Oke. Nah, ini hilang ya, kita masukin lagi sheet spec. Nah, terus nanti itu kayak bakal muncul semacam node itu kayak berapa potong gridnya gitu. Nah, itu mungkin bakal beda karena ngekotakin gini kan nggak sama persis ya sama gua ya, atau sama yang di modul. Jadi mungkin grid length sama ininya akan beda menurut countnya, tapi kita samain cell size nya gitu. Kita mau bikin grid 30. Oke, kalau udah kita oke aja. Habis itu kita mau tampilin lagi nih mirip-mirip sama sheet spec yang kotak ini ya caranya, yaitu tadi kan kita di sheet mana sih, grid mana tadi, sheet grid spec. Oke, ada paling bawah nih. Kadang tuh kalau kagak di refresh dia nggak sesuai urutan alfabet gitu. Kalau kita refresh tuh dia bakal naik nih di bawah G berarti. Makanya tadi gue nyariin di atas. Nah, udah nih grid spec ini. Kita lihat nih grid 30 ada kan, berarti udah berhasil. Tinggal kita kayak tadi grafik buat nampilin di situ. Grafik. Nah, desain file ini kita pakai topo juga. Oke, topo juga. Ini kita buat baru grid 30. Oke. Ini mau warna apa? Nah, di sini tinggal pilih aja warnanya warna apa ya. Kita samain aja di modul. Dah, terus display style ini kita lain aja. Jadi biar dia tampilannya garis-garis. Oke, kita oke. Kalau udah muncul kita lihat di desainnya. Kita cek please. Nah, ini kurang lebih ini kita udah berhasil nge-grading. Jadi ini buat nanti geostatistik untuk grading, interpolasi dan lain-lain gitu. Oke, kita udah dapat data gridnya ya. Kita pakai grid dengan interval 30 meter. Kalau udah kita ini buat tampil-tampilnya itu tinggal dicentang-centang aja ya. Tinggal di XX ini aja. Oke. Nah, itu udah. Habis itu kita bikin grid filenya. Nah, kalau misalnya tadi ini dari data gridnya, kita buat grid file dengan cara grid. Nah, ini grid kan tadi itu masih di dalam spek ya, itu belum masuk ke data grid kita. Kita bikin dari yang udah ada. Maksudnya add baru ya. Gue kira impor tadi. Kanan new. Grid file itu dari grid 30. Kalau ada grid 30. Terus pakai meter. Nah, ini kita namain sesuaiin aja top ini nggak usah, top underscore grid 30. Deskripsinya kosongin aja, kategorinya ini desimal 2 sama iya desimal 2. Terus ini kita pesan metrik juga 30 meter. Grid speknya ini namanya grid 30. Nah, oke, kita oke aja. Ini buat kita ngebuat gridnya ya. Kalau udah muncul kita proses dulu biar kita bisa jadiin ke surface. Nah, gridnya tadi kan udah ada nih grid 30 kan gitunya. Terus grid 30 yang tadi ini kita klik kanan nih, klik kanan, kita proses ya kan, kita proses. Terus kita masuk ke ininya, ke desainnya langsung. Nah, data desainnya kita pakai topo. Terus source layer di dalamnya topodik ya, pakai topodik. Gridnya grid 30, value nya ini pakai top grid 30. Samain aja desimal 2 standar metrik
top grid 30 udah sama, udah sesuai. Habis itu kita ini grid spec itu pakai grid 30 ya, jadi kita kayak semacam apa ya, kita kan udah grid 30, aturan gridnya kan tadi kita udah buat grid dengan interval 30 gitu gridnya, jadi ini grid speknya gitu. Terus interpolatornya itu pakai, di sini kan banyak ya, untuk sebelumnya mungkin di dalam pemodelan juga udah dijelasin juga atau di geostatistik juga. Ini kita pakai FEM, nanti mungkin bisa di baca-baca aja di sini help, ada kayak penjelasannya gitu, kayak interpolator FEM ini apa dengan buat kondisi-kondisi tertentu itu kayak gimana. Ini kita ikutin aja. Terus sheet spec-nya itu kita tadi kan ini ya, jadi kontrol ini kayak semacam batasannya gitu. Nah, berarti batasan sheet spec-nya ini kita udah buat juga tadi kan yang kotak batasan WKP kita itu sheet spec. Sorry. Nah, ini kalau gitu kita ini ya, kita oke aja berarti. Kalau udah yang lain-lainnya ini nggak usah. Kalau udah tinggal kita oke. Tinggal di oke, kita tunggu aja. Kalau udah muncul itu dia bakal muncul di, harusnya di sini. Cuma kita refresh ya. Tahu belum kelar. Kalau udah muncul itu harusnya, oh di grid, sorry ya. Nah, ini dia maksud gua. Tank. Ini kita coba cek, matiin dulu. Bener nggak gitu. Nah, ini buat gerak-gerak ini tuh mungkin agak beda dari leapfrog ya. Bisa pakai scroll yang tengah itu. Kalau pakai mouse diklik aja gitu, scroll yang mouse-nya terus digerak-gerakin itu pakai itu. Nah, ini kurang lebih tekstur kontur dari grading yang udah kita buat. Kalau nggak salah pakai server juga sebenarnya bisa buat grading gitu ya, di pemodelan juga itu kurang lebih sama lah. Nah, ini udah selesai nih, topo gridnya nih kurang lebih sama lah kayak gini. Selanjutnya kita bikin skema. Nah, skema itu apa sih? Jadi skema itu buat apa ya, buat ibaratnya buat biar tahu nih ada di kalian apa, kalian atau kita punya data, ini misal data bor ya. Dan data bor itu kan eh, gak pakai itu, data bor itu cuma ini doang kan, cuma misalnya bor keberapa, terus dia ada di elevasi berapa, terus ada batu bara tuh di ketebalan berapa aja gitu, muncul muncul berapa, muncul di berapa, terus misalnya atasnya itu batuan penutup apa, misalnya kayak batuan yang lapuk atau misalnya sandstone atau ini gitu. Nah, di skema ini tuh bisa apa namanya, buat semacam modeling si ininya, si apa namanya, si batu baranya gitu. Eh Maksudnya parameter stratigrafinya. Jadi lebih ke dia bisa nentuin mana yang batu bara, mana yang bukan gitu. Jadi atau misalnya batu baranya ada splitting, ada apa namanya, percabangan gitu-gitu ya di skema. Nah, abis ini kita akan buat skema. Untuk buat skema kita bisa dari yang paling atas ini kita pilih yang skema, terus kita create, kita buat. Kita buat baru namanya skema TS. Oke, kita samain aja. Di model ini kita pakai table filenya belum ada ya di sini ya. Nah, karena mungkin belum ada, kita buat baru aja skema underscore ts, grid file juga skema underscore ts. Oke, nah topografinya itu kita pakai topo grid 30. Wah, ini growth tadi gue kira gue salah lihat. Nah, ini intervalnya kita 100, burdennya 5, kita sesuaiin aja. Terus habis itu tab default, ini tab mode itu tab default, ininya kita pakai planar.
planar, terus source radiusnya itu 200. Jadi ini kayak buat modeling gitu ya. Jadi nanti gua jelasin deh, kita ketik dulu. Terus buat survey-nya itu kita interpolatornya itu FEM kita pakai 200 juga. Untuk yang tren ini kita pakai 200 meter juga. Nah, ini ekstrapolasinya itu 2000. Nah, kenapa maksudnya apa sih ini 200 itu? Terus ini nah sebelumnya kan di mungkin di Gestat atau di pemodelan itu juga di ini juga ya. Jadi interpolator itu kayak macam-macam ya, ada yang ada ini, ada itu gitu. Ada misalnya ada kriging, ada inverse distance gitu-gitu kan. Itu macam-macam interpolatornya itu. Nah, kalau search radius ini buat apa? Jadi misalnya ada data di sini gitu, misalnya di kursor atau di X ini nih. Karena nggak bisa coret-coret ya. Nah, itu dia 200 meter itu dia bakal mencari sepanjang 200 gitu. 200 meter dari titik ini untuk menginterpolasi. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk ada 3 ya kan, ada thickness, ada surface, ada trend. Nah, itu beda-beda juga yang mau diinterpolasiinnya gitu. Terus ekstrapolasi ya tadi kurang lebih sama, yang bedanya ini ekstrapolasi. Ini interpolasi, ekstrapolasi ini 2000. Sesuaiin aja. Habis itu di bagian datologi kita skip aja. Nanti kita masuk ke ini dulu, ke elemen dulu. Nah, elemen ini ada elemen apa aja di project kita kali ini. Nah, kebetulan di data kita itu kalau misalnya kita mau cek 3 data, kita lihat di lead datologi. Ini ada W, ada A, ada B, ada A1, ada A2 ya. Berarti biasanya tuh SIM batubara tuh dimulai dari A, dari apa namanya? Dari yang paling tua sampai yang paling muda itu biasanya itu alphabetical ya. Kalau nggak kebalik gitu. Pokoknya dari yang paling tua atau dari yang paling muda, pokoknya biasanya tuh ngurutin SIM itu di mana-mana itu kayak gitu, dari A sampai Z. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada W di apa namanya? Kalau nggak ngurut gitu, berarti ada di data itu ada dua kemungkinan sebenarnya, kayak emang apa namanya? Ada yang bolong gitu. Jadi kayak atau misalnya ada yang udah ditambang terus dia eksplorasi lagi, itu emang sim W gitu, emang dari A B terus ada gap jauh terus emang ketemu sim W secara model dan lain-lain juga. Atau karena terlalu jauh jadi W itu biasanya buat weather atau lapuk ya. Jadi uh, kita menurut gue ini ininya apa litologi yang lapuk gitu. Jadi ada empat elemen, ada SIM A, ada SIM B, ada SIM A1, ada SIM A2. Nah, maksudnya apa ada A1, A2? Jadi SIM A-nya itu dia splitting atau kena percabangan gitu. Jadi batubara itu bisa kayak gitu ya. Jadi dari yang SIM A ini dia ada splitting gitu, jadi percabangan. Terus ini kita udah tahu nih datanya. Terus itu kita lihat lagi aja nih. Nah, kita buat W. Nah, si W ini dia ada di surface karena dia merupakan bagian dari overburden atau batuan penutup. Terus dia juga datanya ada di atas juga. Dia jadi surface ya. Terus continuity nanti gue jelasin, kita masukin dulu yang lain. Ada A ya. A1 langsung berarti A1, 2, itu ada B. Nah, relationship ini conformable. Jadi kita tuh tahu apa namanya elemen ini itu apa gitu. Terus continuity-nya itu ada continuous, ada pinch, ada zero. Nah, untuk yang continuous, jadi dia tuh misalnya ada data nih ya, aduh nggak bisa dicoret-coret. Jadi ada data bor 1, misalnya yang ini bor 1, yang relationship ini ada bor 2 nih. Yang ini yang unit relationship ini ya, anggap aja data bornya kayak gitu ya. Terus ada W itu
di bor satu di ketinggian ini sama di bor yang kedua di ketinggian itu ada data W gitu misalnya. Tapi di bor yang ketiga nggak ada. Nah, kalau continuous itu dia bakal menerus, walaupun dia nggak ada datanya itu dia bakal menerus si lapisan W ini. Jadi ya dia continuous gitu. Nah, kalau batu bara itu biasanya kita pakai pinch. Kenapa? Jadi ya sesuai aja, kalau emang di bornya kagak ada batu baranya berarti kan misalnya di sini ada, di sini nggak ada nih. Nah, berarti kan dia kayak bakal pinching gitu. Si batu baranya kayak bakal volumenya berkurang gitu kan, bakal mengerucut gitu. Kayak gitu kurang lebih. Jadi kita pakai pinch juga. Pinch juga. Oke. Nah, kita ini udah, habis itu kita lanjut ke compound. Di compound ini tadi ini masih skematis. Nih, di compound ini ada A, A1, A2. Nah, jadi ada apa ya? Kayak apa ya? Apa di sini tuh kalau misalnya kalian tahu ada SIM yang ada ininya, splitting ya atau percabangan ya. Dan dalam kasus ini tuh ada SIM A ya yang punya cabang. Nah, ada cabang atasnya, ada cabang yang bawahnya. Terus continuity kita pakai pinch juga nih. Oke. Habis itu survei kita uh, skip aja. Nah, ini tuh kalau misalnya kita mau masukin data tambahan dari survei lagi gitu. Habis itu kita masuk ke conformable. Nah, conformable itu kayak kita conform karena kita udah tahu. Nah, ini batuan yang lapuk. West gitu. Ini trennya itu pakai topo grid 30. Terus loss intervalnya kita pakai W. Nah, habis itu ini call. Jadi ada dua jenis nih kayak yang kita tahu conformable gitu. Ada batuan yang lapuk atau west, ada coal atau batu bara. Yang batu bara itu yang mana aja berarti kan? Kita pakai B floor. Terus loss intervalnya B. Habis itu udah limitnya usah kita oke aja, limit volt. Nah, ini kalau misalnya ada data sesar gitu. Kalau udah kita cek lagi, kalau udah sesuai kita oke aja. Oke. Nah, ini mungkin ini ya karena mungkin gue udah pernah buat atau apa, ntar kalau ada kayak gini ntar di oke aja. Nah, kalau udah kita apa namanya menampilkan output. Kita tampil dulu dah apa namanya, ini udah bikin skema ya. Kita mau nampilin data bor yang kita udah buat skemanya itu, kita ganti warna-warnanya gitu, warna setiap simnya di lubang bornya itu. Ini kita matiin dulu aja, pakai ini ya, pakai menu bar setup display definition. Berarti di sini menu bar di atas setup. Nah, di sini display definition surface. Nah, ya kan, surface. Untuk yang mungkin ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Kalau misalnya belum pernah, ini dari current model ini kita langsung masukin skema TS ini. Habis itu kita oke aja. Nah, ini kalau muncul kayak gini kita tutup aja dulu. Nah, habis itu kita masuk lagi ke yang tadi ya, ke masih tadi setup display def surface. Nah, yang tadi kan kita udah buat. Nah, kita bikin lagi nih skema ini. Habis itu kita namain dulu yang kan surface-nya, bukan si batu bara. Surface itu si W doang kan, atau si OB paling atasnya lah. Itu kita warnain ini aja, apa modulnya warna apa? Putih. Oke, samain aja. Kita putih juga, habis itu kita oke aja. Nah,
habis itu kita warnain yang lain. Nah, interval itu berarti si batu baranya. Kita setup, kita interval. Ini gede banget, bro. Kaget aku. Nah, ini kita masukin skema lagi. Interval. Nah, ini udah otomatis dia nih, udah muncul. Ada SIM apa aja, 1A, A2, sama B. Kita samain aja sama modul ya. Magenta, yellow, green, blue. Ini bebas sebenarnya. Mau diwarnain apa aja terserah, tapi sama juga nggak apa-apa. Magenta, yellow, green, and blue. Oke. Terus ini kita samain. Nah, jadi gampangnya itu kalau misalnya SIM-nya ini kan cuma contoh aja ya, kita cuma ada 4 SIM gitu. Kalau gimana kalau kita punya puluhan SIM dari A sampai Z? Kalau misalnya ini kan ini satu-satu ya, lama ya. Nah, untuk biar cepet itu bisa di fill down aja. Klik kanan ya, klik kanan yang mau kita fill down, habis itu raw, fill down. Nah, apa yang mau kita fill down? Isiannya normal ini kan. Kalau nggak salah normal ini sama normal. Kita oke. Terus di sini mau sampai mana nih fill down-nya? Value-nya kan normal yang mau kita masukin. Kalau misalnya kita mau nge-fill down sampai SIM tertentu, misalnya A sampai B, A sampai E itu kan berarti 5 kelima ya, A B C D E. Berarti ini kita 5 nih. Nah, tapi kalau misalnya benar-benar sampai bawah mentok, kita bisa pakai ini. Nah, karena ini 1 sampai 4, mentoknya 4, ini bisa repeat count 4 aja atau to end of table juga bisa. Nah, gue pakai yang ini aja, sama aja. Ya, oke, nah, dia bakal keisi semua nih sampai yang paling bawahnya normal. Oke, untuk section weight ini kita fill down juga ya. Kita klik kanan, row, fill down, tadi apa 4x ya, 4x to the end of table. Nah, udah muncul. Terus yang solid juga nih, kita fill down aja. Nah, untuk ini ya, untuk preset isiannya itu ternyata banyak banget kalau bagian section fill-nya. Kalau misalnya kayak gitu, dia kalau kita klik nih, bener banyak ternyata kan. Nah, dia bakal ada dialog kayak gitu. Kalau kayak gini kita manual juga nggak apa-apa. Kita mau drag down cari solid kah atau kita mau copy asal sama persis kata-katanya. Kita paste sama aja. Untuk ininya pattern size 3, kita bisa ketik juga sama aja atau fill down juga terserah. Nanti ini line weight-nya ini 1x. Di fill down itu kayak kelihatan lebih lama ya. Ya cuma 4 datanya. Oke. Habis itu kita oke aja. Oke, nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Oke. Udah nih, kita udah apa namanya? Ngewarna-warnain si SIM yang ada di data board kita. Habis itu kita import data drill hole dari data survei dan litologi. Nah, ini baru kita masuk ke drill hole, import, terus import drill hole ya. Kita masuk ke drill hole, import drill hole. Nah, di sini kita dari data drill hole yang kita udah punya, yang mana datanya itu inputnya pakai survei. Terus litologi itu pakai data litologi. Nah, ini kan survei, ini litologi. Survei litologi. Oke. Nah, outputnya itu kita buat baru, namanya di hole. Di hole samain aja. Terus ininya DH scope 01 samain aja. Nah, ininya buat reporting data board kita namainnya bebas boleh, tapi kita samain aja. Wih, belum diketik ternyata. Lit RP bebas sebenarnya. Ini buat nanti
file reporting hasil pengolahan data kita. Nama file itu ini nanti. Terus ini survei atau RSV reporting. Oke, outputnya. Habis itu kontrol. Nah, pada bagian kontrol ini kan apa ya, kalau misalnya kita lihat, kita edit gitu. Nah, ini tuh format si apa ya, beda sama data dari yang kita punya. Maksudnya apa? Maksudnya tuh di sini biasanya tuh data itu kan macam-macam ya. Nah, jadi kayak kita tuh harus merhatiin juga data yang kita punya. Misalnya di sini data yang kita punya ini, data survei ini itu ada beberapa data yang misalnya di atasnya di baris pertama itu ada informasi dulu. Misalnya untuk contohnya itu kayak gini. Misalnya ini whole ID misalnya. Terus ini listing kayak gitu-gitu. Nah, berarti ini kan mulai data dia itu dari kedua kan, dari baris kedua. Nah, itu juga diperhatikan. Nah, kebetulan data kita itu dari yang pertama kan. Nah, terus kayak lengthnya itu dia beda-beda juga. Jadi kita sesuaikan aja, kita buat baru spek yang kita mau pakai sesuai sama data kita. Jadi kita klik kanan di sini, new. Nah, kita namain baru aja ya, bebas ya. Sini kita namainnya apa? Survey spec. Survey underscore spec. Nah, ada apa aja fields yang di data yang kita punya? Tadi ada whole name, ada listing, norting, sama elevasi, sama kedalaman kan. Nah, whole name-nya atau whole ID-nya, listing, norting, elevasi, sama kedalaman. Oke, jadi kita pakai gitu aja. Nah, ini tuh dari mana? Kita lihat di data kita nih, dari yang pertama. Oke, berarti dari yang pertama. Maksudnya dari yang satu ini, maksudnya dari atas ke bawahnya gitu loh. Jadi kalau nggak ada penjelasannya di atasnya, pasti dari yang pertama. Kalau ada atasnya itu pasti yang kedua. Berarti pertama, listingnya pertama juga, routingnya pertama juga, elevasi pertama, dan depth-nya pertama juga. Nah, terus ini length ini yang ke kanannya. Jadi ini pertama juga, kemudian ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima jika sesuai data kita. Oke, kalau udah kita oke aja. Terus kita ganti sama spek yang kita buat baru tadi, survei spek. Selanjutnya ini buat litologi, karena ini data litologi kita juga beda sama format si miner yang ini. Kita buat baru juga, new. Kita namain lead underscore spec. Nah, ada apa aja di sini? Kita lihat juga datanya. Di sini ya, lead spec. Nih, ada whole name atau whole ID. Di sini ada ini litologi. Sorry, ada stratigrafi kalau nggak salah. Stratigraphic unit ya. Ini stratigraphic unit. Di sini ada from ke to, kalau nggak salah dia from ke to atau top bottom gitu loh. Nah, iya top bottom. Di sini bahasanya top bottom. Kalau di ini mungkin data-data lain ada yang from ke to gitu. Terus ini litologinya. Buat CO ini berarti call. Kalau kalian lihat juga tadi kan udah sempat dibuka datanya, yang W ini bukan CO kan, itu bukan call. A atau B atau A1, A2 itu CO, berarti dia call. Oke, karena udah nih kita samain aja. Tadi ada apa aja? Ada whole name, start di pertama, terus ada top dev top, ada apa aja tadi? Kita cek di lead spec, top depth sama base depth. Ya benar, berarti from to ya. Gue tadi takut salah yang ini. Ya benar, ternyata from sama to.
top depth sama base depth. Habis itu ada stratigraphic unit sama litologi. Ini sama litologi. Oke, tadi awal name-nya mulai di 1 kan ya, mulai di 1. Habis itu top depth-nya itu mulai di ketiga. Ini keempat. Nah, itu diperhatiin juga nih, bukan yang kedua kan, karena yang kedua itu stratigraphic unit. Stratigraphic unitnya 2, di 3, di 4, dan litologinya yang kelima. Kalau udah di oke aja. Oke, tadi udah dibuat tadi apa namanya, lead spec. Nah, udah nih, kita udah buat ini, data kita ditutup aja. Tadi lead spec. Kalau udah kita oke aja nih, kita oke. Nah, ini invite view start design di whole. Oke, nah, ini kita oke aja. Oke, kita lagi running. Sebentar lagi running, gue minum dulu. Kita lihat di sini. Kalau udah bisa tampilin di desain data drill hole ya. Desain data kita refresh. Coba di hole belum ada ya. Oke, karena belum ada mungkin kita bisa cross check ada salah di mana. Nah, oke, karena di sini belum ada ya. Kita cek di sini. Engineer Azure Design. Oh, jadi karena gue nggak punya desain data drill hole, jadi kita harus buat dulu guys. Ini kita klik lagi, kita close aja, kita bikin baru aja, ini desain file baru. Ini di hole, ya kan? Di hole samain nih. Oke. Nah, ini kita ulang yang tadi ya, berarti ya. Kita ulang yang tadi. Berarti kita masuk ke ini lagi, ke skema lagi. Nah, ini bisa masuk. Berarti tadi harusnya sebentar kita cek dulu. Ada sebelumnya ada yang error lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Berarti yang tadi aja yang error kan. Nah, jadi bisa dicek juga nih di sini nih. Kalau error di mana tuh bisa diceknya di sini. Kebetulan ini ada error tadi karena mungkin desain datanya ini belum kita buat dulu. Kita harus buat dulu tadi ya, yang buat data drill hole ya, karena belum gue buat. Kita ulang skema, kita buat. Nah, kita buat skema tadi, skema TS. Kita masukin skema TS terus ini defaultnya ini 200 lagi nggak usah, ini elemennya udah sesuai. Nah, ini apa? You are in create mode and schema TS exists. Apa sih? Kita create mode, bro. Create. Oh, kita tutup dulu bentar ya. Create mode-nya itu kok salah ada di ini deh. Kayak masih nyala gitu karena tadi belum kelar. Jadi gua coba skema TS exist. Kita buat. Oh, karena tadi tuh masih ada di sini kalau nggak salah. Kalau udah kita oke aja, coba.
tadi itu skemanya itu udah dibuat, bro. Sorry, bro. Maksud gue tuh drill hole. Astaga. Berarti skemanya tadi dia kuat lagi nggak? Nah, belum ya. Berarti kita masuk ke drill hole berarti ini sekarang. Import drill hole. Nah, ini yang di skema serve text, little bit text. Nah, inilah kita pakai yang ini karena tadi itu belum ada. Kita new DH01. Nah, ini dia, Pak. Survey spec, rate spec kita oke aja. Nah, udah. Ini dia. Loh, ini kok cuma ada 3? Nah, berarti ini ada yang salah nih, guys. Nah, tadi bukan salah ternyata. Belum cloud semua. Ini adalah drill hole yang udah kita buat di sini. Kurang lebih kayak gini data drill hole-nya. Kita lihat sama nggak? Nah, sama kan? Oke, sama. Oke, habis itu kita kita kasih informasi ketebalan di tiap drill hole-nya. Gimana caranya? Itu drill hole grafik post. Ini drill hole grafik post. Nah, ini ada skema TS, kita pakai skema ini untuk skemanya. Terus inputnya masih yang drill hole. Nah, habis itu source layernya nih, layernya itu pakai yang DH01, pakai yang ini kan. Habis itu ini kosongin aja. Terus ini intervalnya kita pakai yang B, atributnya kosongin aja. Kita pakai tick ya. Berarti kita mau nampilin ini tadi kan ketebalan ya, informasi ketebalan. Berarti ini kita pakai tick atributnya, quality-nya nggak usah. Terus kita buat baru namanya pakai ketik aja berarti sim fake. Oke, kalau udah kita oke aja. Nah, ini post itu ada di refresh dulu, jangan lupa di refresh. Terus dia bakal muncul di post. Mana ya postnya? Bro, gue lupa di mana ya. Sebentar. Oh, ya. Bukan atau belum kelar ya? Soalnya aku suka tidak sabar gitu guys. Post hilang. Nah, nggak hilang dong. Ini dia. Ntar ya guys, kita cari dulu post. Kok tidak muncul ya? Harusnya muncul.
Oh, pantas tidak muncul. Post drill value-nya tidak keluar juga. Pantas aku mencari-cari. Ternyata belum dibuat juga layernya. Jadi kita buat dulu. Tadi kita buat lagi ya berarti ya. Drill hole. Sorry, dia mana tadi? Drill hole graphic post. Nah, no value. Apa yang no value? Desain filenya kosong ternyata guys. Kita harus buat dulu. Tadi post kita buat dulu. Namanya post. Oke, kalau udah muncul post, baru kita pilih post. LR yang ini expression nggak usah di whole skema buat model DH01 tik pinnya B. Oke. Nah, kalau udah itu pasti dia bakal muncul guys. Ini kita close aja. Post. Nah, ini belum muncul semua ya. Masih loading. Nah, ini dia bakal munculin si SIM ininya doang. SIM B-nya doang karena kita tadi centang. Kita tadi pilih interval yang mau di postnya itu yang B doang. Untuk munculin semuanya berarti kita masukin semua intervalnya. Itu pakai drill hole yang tadi. Berarti itu buat yang SIM tick yang B doang ya berarti ya. Oke, untuk munculin kita pakai salah. Ini drill hole terus grafik post. Nah, ini kita masukin yang A1 A terus A2 terus B. Ini tick semua. Ticknya semua. Ini juga tick. Oke. Ini sim tick all berarti. Nah, itu kita oke. Kita refresh saja. Nah, ini dia muncul semua. Jadi ini ketebalan dari tiap-tiap SIM ya. Itu bakal muncul di sini. Oke, kalau udah kita lanjut nih guys. Kita lanjut. Kita buat report statistiknya. Oke. Kita buat statistiknya. Ini kita pakai drill hole information statistik. Terus kita pakainya desain file si drill hole nya ya, tadi ya udah ada yang satu. Terus ini statistik dari drill hole. Nah, ini forward. Terus ini batasannya apa? Batasannya si spek yang kita mau ibaratnya apa ya? Hitung statistik dari data drill hole yang kita grading tadi.
Kalau udah kita oke. Kita cek di report apakah sudah muncul, apakah tidak muncul. Report searching for drill hole data, kita lihat. Nah, tadi namanya apa? Start drill hole kan. Kita lihat nih, sini ada data statistik dari data drill hole kita. Sini ada sim apa, ada informasinya ya. Terus di sini ada average dari ketebalan masing-masing simnya. Di sini berarti bukan 2000 ya, berarti 2 meter tebalannya, 2,022 meter dan lain-lain. Ini bisa dibaca-baca aja. Oke, kalau udah kita lanjut. Itu kan berarti data ini ya, data apa namanya, statistik dari drill hole-nya. Nah, kita habis ini untuk value-nya. Tadi kan sekarang value-nya dari drill hole formation value. Drill hole mana? Formation value. Nah, habis itu kita masukin ininya drill hole, terus di H01 nya usah, terus interval tulisnya itu B. Terus ini kita masukin semua berarti ya. Ini A1, ini A, ini A2, ini B. Ini kita masukin tick. Nah, habis itu setelah dimasukin semua, ini report file kita buat namanya baru. Namanya apa? Value ya. Value apa ini? Value dari drill hole-nya. Dari drill hole-nya. Habis itu kita kontrol pakai sheet spec untuk batasan modelan ini. Oke, udah keluar nih value-nya, kita bisa lihat nih. Sorry, ini view. Nah, ini ada informasinya nih, ada cloud. Oke, kalau udah tadi untuk menjelaskan di bor mana ada ketebalan tiap SIM-nya itu ada ketebalan berapa ya di tiap data bor yang tertentu ya. Habis itu kita membuat table. Buat table itu kita pakai ini ya, kita pakai skema proses buat table. Kita buat table, di situ kita desain file pakai yang drill hole di halaman 1, terus report filenya itu table model table. Itu ya, kita batasannya pakai sheet spec tadi. Oke, tunggu aja. Udah selesai. Nah, kita cek di model tablenya nih, view. Nah, ini kita sudah selesai melakukan modeling. Sini ada data-data kayak di hole 1 ada SIM apa aja, terus dia pincing apa enggak, terus dia nggak muncul kenapa, dia di atas W kayak gitu-gitu ya. Di sini sama nggak? Model table ya sama harusnya ya. Oke, selanjutnya kita buat grid. Nah, tadi kan kita udah buat dari data gridnya ini kan yang tadi. Nah, kita buat model gridnya. Kita mau buat model gridnya itu dari skema proses, kita build grid. Grid spec ini kita pakai yang udah ada tadi ya, grid 30. Terus smooth direct 1,
sama aja kita oke. Kalau udah, kita membuat report statistik dari model grading yang udah kita buat. Geser dia. Kita buat laporan statistiknya gitu kayak server dari interrogate, terus kita statistik model, interrogate statistik model. Nah, di sini ada skema TS, terus multiple kosongin aja, report file kita buat baru, yaitu model dari di whole. Nah, habis itu kita pakai spec yang udah kita buat. Oke, sudah itu udah di oke. Cek nih, ada nggak model di whole? Ada, ternyata kita view aja. Nah, ini model dari di whole-nya, sedangkan ini data yang asli yang kita punya secara statistik. Kalau misalnya kita lihat di sini mungkin nggak beda-beda jauh ya, kayak di sini sama ya, hampir sama, mungkin ada beda sedikit. Nah, itu bakal kelihatan dari pemodelan, kayaknya sudah pemodelan. Dari pemodelannya sama data yang aslinya bakal kelihatan bedanya di mana. Gimana caranya? Itu caranya itu kita verify. Target, nah verify. Terus kita pakai skema TS, model tipenya grid ya. Model tipe grid. Terus tadi di whole dia satu. Nah, ekspresinya itu kita ketik, jangan sampai salah. Ketik kurung kutip 1 B, kutip lagi 1, terus tutup kurung, jangan sampai salah. Nah, ini tuh buat apa namanya, thickness. Jadi kita mau nge-compare data thickness kita dari model yang udah kita buat sama dari data drill hole aslinya. Nah, jadi ini tuh verif B di whole atau apa bebas. Jadi kita nggak verif data B-nya doang nih. Nanti kalau mau compare thickness yang B itu ntar tinggal ekspresinya diganti aja, misalnya yang A1 atau A2 gitu. Di oke aja. Jika udah muncul kita lihat. Nah, di sini tiap titik bor itu dari data dan dari pemodelan itu ketebalannya ada perbedaan. Nah, seberapa banyak sih gitu. Nah, terus secara statistik tuh kayak minimum, maksimum, dan standar deviasinya juga ada di sini. Itu buat yang SIM B. Oke. Habis itu setelah kita sudah membuat model tadi, kita mau memvisualisasikan model tadi dengan cara menjadikan sebuah kontur dari, nah kalau batu bara itu biasa pemodelannya itu pakai bottom atau pakai floor. Nah, bottom floor ya sama ya, atau pakai roof atau top gitu. Jadi kayak dia atasnya si batu bara atau si bawahnya si batu bara gitu, biasanya yang dipakai buat di pemodelan sebagai kontur gitu. Nah, untuk membuat itu cara gimana, kita dari grafik, strat model, kontur, grafik, terus strat model, kontur, terus model. Nah, habis itu ininya kita pakai skema TS, ininya grid, terus surface. Ininya kita mau modeling yang B floor. Itu buat modelan yang lain itu tinggal inputnya diganti aja. Kita atributnya thickness, terus outputnya ini kontur. Kita buat dulu karena belum ada kontur. Oke. Ada gak di sini? Ada. Oke, udah muncul. Kita pilih kontur, layarnya kita buat baru. B
Bfloor model. Jadi kita membuat pemodelan dari si Bfloor ini. Kalau udah pada bagian konturnya ini point, interval ini 2, kontur interval 5, interval kontur ya. Habis itu pada bagian domainnya kita kosongin aja, samain nama ini. Terus pada bagian limitnya ini kita pakai limitasi spek. Kalau nggak di limit, dia bakal kemana-mana tuh modelnya. Sampai ke Bogor kali. Nggak ya. Habis itu displaynya samain aja, major konturnya itu major kontur, minor konturnya minor kontur, value kontur. Oke. Kalau udah kita oke. Kita lihat. Nah, ini dia model dari floor pada SIM B yang udah kita buat, kita visualisasikan. Nah, di sini kurang lebih praktikumnya sampai sini ya. Nanti bisa apa namanya? Buat video singkat aja tentang penjelasan-penjelasan dari Mindscape ini gitu. Nah, ini kurang lebih SIM B, si floor-nya kayak gini. Kalau misalnya kalian sebelumnya punya ini ya, punya topo. Nah, kalau misalnya dilihat lagi kan kayak gitu kan. Ada toponya, dia tuh di bawahnya gitu, kayak dia ke dalam gitu kan. Nah, memang kurang lebih kayak gitu sih untuk praktikum kali ini. Cuma ini sepi ya. Kalau rame lanjut part 2. Nah, kebetulan part 2-nya itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Andrea. Sekian tutorial dari gua. Kalau misalnya ada yang bingung-bingung bisa ditanya ke aspraknya masing-masing tentang instalasi maupun tentang praktikumnya, atau ke gue juga bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.